Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bunda Syaisa Putra MKOM yang saya hormati, saya Nanda Gustisya Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 128 ingin mempresentasikan tugas pada minggu ke-8 tentang bagian saya, yaitu pengujian GUI kasus uji UI. Slide pertama itu apa itu GUI? GUI merupakan graphic user interface. Ada dua jenis antarmuka untuk aplikasi komputer. Yang pertama adalah antarmuka untuk command line, yaitu adalah tempat untuk mengetik suatu teks, dan teks itu akan mengirimkan sebuah perintah kepada komputer, dan lalu komputer akan membalas teks itu dengan teks ataupun hasil output yang lain jika dari apa yang dimasukkan dari command line yang pertama. Dan yang kedua adalah GUI, yaitu adalah graphic user interface. Itu adalah sebuah timbal balik dari komputer yang menggunakan gambar, bukan teks seperti command line yang pertama. Jadi ada dua tampilan, ada dua antarmuka di komputer, yaitu adalah command line yang menghasilkan teks, dan GUI yaitu adalah interface antarmuka yang menghasilkan gambar. Selanjutnya, apa itu GUI? GUI sendiri merupakan user interface, dan GUI sendiri sering dilakukan pengujian. Pengujian GUI sering menggunakan perangkat lunak untuk memeriksa apakah antarmuka dari GUI ini melihat apakah grafis GUI memastikan tentang fungsionalitas dari GUI tersebut, baik dari aplikasi ataupun website dari GUI yang dites sudah sesuai dengan spesifikasi dan juga fungsinya, serta memeriksa layar dan juga kontrol seperti menu, tombol, icon, dan lain-lain. GUI sendiri adalah apa yang dilihat pengguna, contohnya seperti beranda dari medsos yang sering kita gunakan. Hal yang pertama kita lihat adalah beranda dari medsos itu sendiri merupakan adalah antarmuka dari aplikasi tersebut. Dari situs tersebut ataupun aplikasi tersebut, pengguna tidak dapat melihat kode ataupun source code dari rancangan susunan dari aplikasi tersebut, tapi hanya menampilkan sebuah gambar dan icon-icon tombol yang tersedia di antarmuka tersebut. Antarmuka terlihat oleh pengguna, terutama fokusnya adalah pada struktur desain, gambar, dan apakah icon-icon yang tersedia di situ sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah contoh gambar dari GUI test. Di situ terdapat gambar seperti icon, dan ada penjelasannya tentang testing, SAP, Lab Project, dan Maslon. Ini semua memiliki fungsi. Dalam contoh ini, kita harus melakukan pengujian GUI. Pertama-tama kita periksa apakah gambar harus terlihat sebelumnya di browser yang berbeda-beda. Misal kita buka di Android ataupun kita buka di desktop. Selain itu, tautan yang tersedia dalam interface ini bisa berfungsi dengan baik atau error begitu, dan tombol-tombol icon di sini bisa berfungsi untuk menuju ke interface selanjutnya ataupun stuck dan database-nya belum saling terhubung. Selain itu, jika pengguna mengubah ukuran layar, baik gambar maupun konten, tidak boleh menyusut, terpotong, ataupun tumpang tindih. Jadi, layout dari interface ini itu masih tetap sama. Tidak ada tombol yang terpotong ataupun fungsi yang error jika kita mengubah
tampilan, baik itu di mobile ataupun desktop. Ini sering terjadi pada aplikasi yang tidak memiliki penyesuaian layar. Itu ketika kita menyesuaikan layar, misal kita miringkan atau kita luruskan, itu ada bagian yang terpotong sehingga tidak bisa dipencet. Itu merupakan salah satu kekurangan dari interface yang salah satu ciri dari interface yang kurang sempurna. Begitu. Selanjutnya ada beberapa teknik dari pengujian GUI. Yang pertama yaitu adalah pengujian berbasis manual. Dalam pengujian ini eh, melakukan pendekatan layar grafis yang diperiksa secara manual oleh penguji dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen persyaratan bisnis ataupun dokumen tertulis sebelum melakukan pengujian. Yang kedua yaitu ada rekam dan putar ulang. Pengujian GUI ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah terautomatisasi, bisa dilakukan dalam dua bagian. Selama selama eh, pengetesan ini. Yang pertama adalah merekam langkah-langkah pengujian ditangkap dengan alat secara otomatis. Dan yang kedua yaitu selama pemutaran, langkah pengujian yang direkam dijalankan pada aplikasi yang sedang diuji. Contoh alat tersebut adalah QTP. Dan yang ketiga adalah pengujian berbasis model. Pengujian berbasis model adalah deskripsi grafis perilaku sistem. Model membantu kita memahami dan memprediksi perilaku sistem. Model juga membantu dalam pembuatan kasus uji yang efisien menggunakan persyaratan sistem. Ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan dalam pengujiannya ini yaitu yang pertama adalah rancang bangun model, menentukan input yang tepat untuk model, menghitung output yang diharapkan untuk model tersebut, menjalankan tes, membandingkan output yang aktual sesuai dengan input yang dimasukkan, dan decision mengenai tindakan yang lebih lanjut terhadap model tersebut. Beberapa teknik pemodel yang dapat digunakan untuk memperoleh uji dari kasus seperti ini yaitu adalah yang pertama menggunakan bagan dengan menggambarkan keadaan suatu sistem dan memeriksa keadaan setelah beberapa input. Yang kedua adalah membuat decision table yang digunakan untuk menentukan hasil setiap masukan yang diterapkan. Pengujian berbasis model adalah teknik yang berkembang untuk menghasilkan kasus uji dari persyaratan. Keuntungan utamanya dibandingkan dengan dua metode di atas adalah metode ini dapat menentukan keadaan yang tidak diinginkan yang dapat dicapai oleh GUI. Next. Maaf ada gangguan. Selanjutnya adalah kebutuhan pengujian GUI. Nah, sekarang konsep dasar pengujian GUI sudah jelas. Beberapa pertanyaan yang akan muncul di benak kita, salah satunya adalah mungkin mengapa melakukan pengujian GUI, apakah itu benar-benar diperlukan pengujian ini, dan apakah pengujian secara fungsional dan logika aplikasi tidak lebih dari cukup, lalu mengapa membawa waktu untuk pengujian UI. Mungkin bahasanya sedikit agak kurang ini ya sinkron karena saya mengambil materi dari sumber yang Bapak berikan. Untuk mendapatkan jawabannya mungkin kita bisa berpikir sebagai pengguna bukan sebagai penguji. Seorang pengguna tidak memiliki pengetahuan apapun tentang perangkat lunak, aplikasi, apapun itu yang dites. Aplikasilah yang memutuskan apakah pengguna akan menggunakan aplikasi lebih lanjut ataupun tidak. Pengguna biasanya pertama-tama mengamati desain tampilan apakah ini bisa layak digunakan ataupun mudah dimengerti. Terus mungkin selanjutnya pengguna jika merasa
tidak nyaman dengan interface yang ditampilkan oleh aplikasi ataupun website, ataupun sulit dipahami, dia akan beralih kepada aplikasi yang mudah lebih dipahami dan lebih interaktif untuk interface-nya begitu. Nah, di sini ada beberapa tempat open source untuk melakukan pengujian UI yang sudah berlisensi tentunya. Yang pertama ada produk AutoHotkey dengan lisensi GPL, yang kedua ada Selenium dengan lisensi Apache, yang ketiga ada Sikuli dengan lisensi MIT, yang ketiga ada kerangka robot dengan lisensi Apache, yang selanjutnya ada Air dengan lisensi BSD dan perangkat Dojo dengan lisensi BSD. Nah, contoh kasus pengujian GUI. Pengujian GUI pada dasarnya melibatkan seperti menguji ukuran, posisi, lebar, dan juga tinggi elemen. Yang kedua, pengujian pesan kesalahan yang ditampilkan ataupun notifikasi. Yang ketiga, menguji berbagai bagian layar. Yang keempat, pengujian font, apakah dapat dibaca ataupun tidak. Terkadang ada yang bertabrakan dengan background ataupun warnanya terlalu cerah sehingga sulit untuk membacanya. Yang kelima ada pengujian layar pada resolusi berbeda, seperti yang saya sebutkan tadi. Misal bantuan pembesaran dimensinya seperti 640 kali 480 dan 600 kali 800 dan seterusnya. Yang keenam, menguji keselarasan apakah teks dan elemen lain seperti icon, tombol, dan lain-lain apakah pada tempatnya atau tidak. Seperti mungkin jika tombol exit kita letakkan di kiri dan jika tombol next kita letakkan di kanan dengan icon warna hijau seperti itu yang mudah dikenali. Selanjutnya menguji warna font, menguji warna notifikasi pesan kesalahan yang pop-up sering muncul ataupun pesan peringatan. Ini merupakan juga salah satu pesan yang muncul ini merupakan salah satu untuk men-trigger fatigue system seseorang. Jadi jika ini gampang dinotis bahwa sistem yang digunakan ini sedang mengalami masalah begitu. Selanjutnya yang kesembilan adalah menguji apakah gambar mempunyai kejernihan yang baik atau tidak, menguji keselarasan gambar, pengujian ejaan, pengujian untuk pengguna tidak boleh merasa frustasi saat menggunakan interface sistem, menguji apakah antarmukanya menarik atau tidak. Ini merupakan salah satu hal yang terpenting juga. Pengujian scroll bar sesuai dengan ukuran halaman, jika ada, menguji bidang yang dinonaktifkan jika ada, menguji ukuran gambar, menguji judul apakah sudah benar atau belum, dan menguji warna hyperlink. Next, yaitu ada demo bagaimana melakukan tes pada GUI. Yang pertama, ujian terdiri dari pengujian UI. Dengan kasus uji yang pertama, memverifikasi bahwa kotak teks dengan label folder sumber diselaraskan dengan benar. Terus memverifikasi bahwa kotak teks dengan label paket diselaraskan dengan benar. Memverifikasi browse tombol yang terletak di akhir text box dengan nama folder sumber. Memverifikasikan label dengan nama browse adalah tombol yang terletak pada akhir text box dengan nama paket. Memverifikasi teks dengan label nama diselaraskan dengan benar. Memverifikasi label pengubah terdiri dari 4 radio button dengan nama public, default, dan private, serta protected. Yang kasus uji yang selanjutnya, yang ketujuh, memverifikasi apakah label pengubah terdiri dari 4 tombol radio yang disesuaikan dengan baik dalam satu baris. Yang kedelapan, memverifikasi bahwa label kelas super di bawah label pengubah terdiri dari dropdown yang harus disesuaikan dengan benar. Memverifikasi kelas superclass terdiri dari tombol dengan label browse di atasnya yang disesuaikan dengan benar. Verifikasi mengklik tombol radio apapun penunjuk tikus default harus diubah dengan petunjuk yang selanjutnya. Selanjutnya adalah verifikasi apakah jika kesalahan dihasilkan dalam warna merah. Jika diperlukan, memverifikasi bahwa label yang tepat harus digunakan dalam pesan notifikasi error ataupun kesalahan. Verifikasi bahwa satu tombol radio harus dipilih secara default setiap saat. Memverifikasi bahwa semua halaman harus memuat judul yang tepat. Verifikasi bahwa teks halaman harus disesuaikan dengan benar.
Verifikasi bahwa setelah memperbarui bidang apapun, pesan konfirmasi tepat harus ditampilkan. Verifikasi bahwa hanya satu tombol yang harus dipilih dan lebih dari satu kontak centang dapat dipilih. Itu adalah beberapa rangkaian test case atau urutan test case dalam menguji sebuah interface sudah berfungsi dengan baik ataupun belum. Berapa langkah-langkahnya. Selanjutnya ada alat yang bisa digunakan dalam pengujian UI, yaitu ada Selenium, QTP, Cucumber, Test-Sutra, Test-Selesai, dan juga penguji GUI Squish. Next, ada beberapa tantangan. Contohnya dalam rekayasa perangkat lunak, masalah paling umum saat melakukan pengujian regresi adalah GUI aplikasi sering berubah. Sangat sulit untuk menguji dan mengidentifikasi apakah ini merupakan masalah ataupun peningkatan. Masalahnya muncul ketika Anda tidak memiliki dokumen apapun mengenai perubahan GUI. Kesimpulannya, keberhasilan suatu produk, interface ataupun perangkat lunak sangat bergantung pada bagaimana GUI berinteraksi dengan pengguna akhir ataupun end user dan kemudahan dalam menggunakan berbagai fiturnya. Oleh karena itu, pengujian GUI sangat penting. Pengujian GUI manual terkadang berulang dan membosankan sehingga rawan terjadi kesalahan. Otomatisasi sangat disarankan untuk pengujian GUI agar lebih tepat tentunya dan menghemat banyak waktu dari si penguji. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.